Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Muhammad Sagala, NIM 007 dari kelas B, akan menampilkan hasil dari poster yang disusun dari referat dengan judul Asal Mineral Lempung dari Proses Pelapukan. Jadi kita baca mulai dari abstrak. Yang pertama, parameter dalam pembentukan lempung dibagi menjadi beberapa, yaitu iklim dan air di dalam lapisan tanah, komposisi suatu batuan, faktor biologis, yaitu vegetasi dan bahan organik tanah. Kemudian ada efek topografi, translokasi dan akumulasi, profil pelapukan pada batuan granit dan batuan ultrabasa dilakukan analisis sebagai contoh kandungan lempung yang terbagi dalam 4 zona, yaitu zona fresh, batu yang sedikit terubah, saprock, dan saprolit. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari beberapa peneliti pendahulunya menggunakan metode pendeskripsian pada soil, ekstraksi dan preparasi sampel tanah lempung, serta X-ray difraksi untuk identifikasi mineral. Nah, dari beberapa parameter tersebut, maka parameter terpenting adalah air. Pada proses yang melibatkan air plus batuan, jadi clay, yang mana batuan sumbernya dapat menentukan jenis lempung tersebut. Kemudian masuk ke pendahuluan. Tanah dapat terbentuk di soil formation maupun pelapukan batuan. Pelapukan batuan dan pedogenesis adalah proses utama untuk pembentukan mineral lempung di permukaan bumi. Pada penelitian ini akan membahas mengenai proses pembentukannya yang dapat dipengaruhi oleh beberapa parameter, interaksi yang terjadi antara dua komponen, yaitu air, batuan, kemudian proses kristalisasi yang menyajikan profil pelapukan pada batuan granit serta efek dari pelapukan. Nah, di sini adalah gambar mengenai efek erosi dan koluviasi pada urutan pelapukan tanah batuan yang ideal menurut Masses dan Chatsworth tahun 92, di dalam Rihi dan Munir tahun 95, kemudian dimodifikasi oleh Sagala tahun 2020. Di mana bagian ini yang biru menandakan adalah soil pressure atau soil saat ini. Nah, bagian merah ini adalah bagian batuan yang tidak terlapukan. Nah, ini adalah titik dari erosi. Nah, warna kuning ini adalah material-material koluviasi yang terbawa oleh angin. Kemudian lanjut metode penelitian. Jadi metode penelitian menggunakan data sekunder yang diambil oleh para peneliti sebelumnya yang meneliti dengan cara mendeskripsi soil, melakukan uji pH, X-ray, serta analisis SEM. Kemudian ini ada hasil dan pembahasan di mana parameter dalam pembentukan W. Yang pertama ada iklim dan air di dalam lapisan tanah. Nah, ini adalah gambar dari master cycle atau siklus air dari Rihi tahun 95 yang kemudian dimodifikasi oleh Sagala tahun 2020. Sini ada berwarna biru adalah groundwater ketika air turun. Nah, kemudian disinilah terjadinya transformasi mineral tersebut. Kemudian yang B ada komposisi batuan. Jadi gas CO2 dapat larut dalam air dan membentuk asam karbonat yang akan menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion bikarbonat dan membuat air sedikit asam. Berikut adalah reaksi kimianya.
Jadi air asam akan bereaksi dengan menggunakan permukaan batuan dan cenderung melarutkan ion K dan silika dari feldspar. Akhirnya feldspar diubah menjadi kaulinit. Kira-kira seperti inilah reaksi kimianya, di mana feldspar plus hidrogen ion plus water menjadi clay, kaulinit, kation disolved silika. Nah, ini adalah rumus kimianya. Ini contoh dari terbentuk proses lempung kaulinit. Kemudian ada faktor biologis yaitu vegetasi dan bahan organik. Nah, pada gambar yang sebelah kiri ini terjadi dekomposisi yang lambat dari tanaman. Kemudian ini diinduksi oleh bahan induk yang kekurangan kation. Senyawa organik kemudian terbentuk. Nah, asam pengompleks yang dapat melarutkan mineral dan terbentuk kompleks organik dengan logam seperti Al maupun Fe. Nah, di sini kompleks itu akan larut terus turun ke bawah. Nah, kemudian pada kondisi-kondisi seperti inilah mineral-mineral lempung tuh sulit terbentuk. Sebaliknya, pada gambaran ini adalah salah satu contoh proses terbentuknya mineral lempung dengan sangat mudah. Nah, menurut Riki dan Munir yang kemudian dimodifikasi oleh Sagala tahun 2020. Lanjut ke efek topografi. Ini adalah gambar translokasi lateral ion di sepanjang lereng yang air dengan muka air dangkal. Menurut Riki dan Munir tahun 95 yang dimodifikasi oleh Sagala tahun 2020. Kemudian materi secara lateral melalui larutan atau suspensi dapat terjadi dari bagian lereng yang lebih tinggi ke lereng yang lebih rendah. Ini adalah contohnya dari lereng yang lebih tinggi ke lebih rendah. Terjadi pengurai-pengurai unsur kimia, di mana di sini adalah proses terkumpulnya, proses oksidasi dan terkumpulnya mineral-mineral tersebut yang kemudian menjadi lempung. Nah, ini adalah contoh dari profil pelapukan, di mana yang gambar nomor 1 ini, nah ini adalah kaulinit plus iron oxide, nomor 2-nya adalah saprolit, plasma, zona ilit dan kaulinit, saprok, baidelite, smectite, altered rock, green contact, ilit and orthoclase, kemudian initial grade rock green contact dengan mineral orthoclase dan muscovite. Menurut Review Weathering Profile on Granitic nomor 980 dimodifikasi oleh Sagala tahun 2020. Jadi kesimpulannya adalah dalam beberapa parameter yang disebutkan bertindak dalam pembentukan mineral lempung itu, yang parameter paling penting adalah jumlah air yang mengalir. Dan reaksi kimia pada proses pelapukan komponen utamanya yaitu rock plus water menjadi clay, mineral pada batuan sumber menentukan jenis lempungnya. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.